Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenankan saya sedikit memakai masker untuk jaga-jaga. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta berbagai nikmat dan karunia sehingga masih bisa berkumpul di acara Zoom yang sangat sederhana ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan kepada alam ilmu pengetahuan, penuh iman dan takwa, dari alam tidak ada Zoom kepada alam yang berzoom seperti sekarang ini. Selanjutnya terima kasih yang sangat besar, sebesar-besarnya kita aturkan kepada para partisipan, terkhusus kepada para pemateri kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim MA, dan kepada Bapak Saiful Mahdi yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk acara yang sangat sederhana ini. Adapun materi kita hari ini, kita mau membahas tentang peran intelektual, warisan intelektual antara Profesor Dr. Dayan Daud dan Profesor Dr. Safwan Idris. Beliau adalah dua orang yang jasanya itu begitu besar bagi pendidikan di Aceh. Salah satu hal yang membuat panitia sangat beringin untuk mengadakan acara ini adalah kita tidak ingin dua orang yang sangat besar ini hanya dikenang sebagai orang yang terbunuh saja, tapi kita juga mau berusaha menggali bagaimana kontribusi intelektual, kontribusi attitude-nya, kontribusi spiritnya, kontribusi semangatnya bagi generasi kita sekarang dan bagi generasi ke depan. Bagaimana jiwa mereka, saya kira masih sangat hidup dalam dunia intelektual di Aceh, khususnya di Darussalam. Karena berbagai polemik yang muncul di Darussalam, saya kira bisa kita atasi bersama dengan baik dan bijak. Andaikan kita mau masuk ke dalam bagaimana semangatnya Profesor Dr. Dayan Daud dan Profesor Dr. Safwan Idris, sehingga kita tidak bertikai. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana semangat ilmu pengetahuannya itu dapat berpengaruh bagi kita dan menginspirasi kita untuk hari-hari ke depan dalam dunia intelektual, khususnya dunia intelektual di Aceh. Baik, pemateri kita hari ini ada dua, yaitu Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim. Beliau adalah guru besar UIN Ar-Raniri, juga mantan rektor UIN Ar-Raniri. Selanjutnya adalah Bapak Saiful Mahdi. Beliau adalah bukan rektor ya, calon ya Pak ya. Adalah dosen di Unsiah. Baiklah. Adapun acara kita ini kita berikan waktu masing-masing pembicara kita ini adalah masing-masing setengah jam, sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya. Nanti kita sambung dengan sedikit diskusi dari para partisipan, pertanyaan atau ingin memberikan pemikirannya, lalu ditutup oleh kata penutup dan respon dari para pemateri. Baiklah, kita mulai saja acara kita ini. Adapun pemaparan materi dari tentang kontribusi dan warisan pemikiran intelektual dari Profesor Dr. Safwan Idris disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi, kemudian dilanjutkan dengan warisan intelektual dari Bapak Profesor Dr. Dayan Daud oleh Bapak Saiful Mahdi. Karena kita ingin mengambil semangat dari beliau, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai acara ini, sebelum pemateri pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi menyampaikan materinya, ada baiknya kepada dua orang besar almarhum ini kita berikan
kita bacakan Al-Fatihah, semoga sampai kepada beliau berdua. Al-Fatihah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Al-Fatihah yang kita bacakan ini bisa sampai kepada kedua almarhum dan semangatnya dapat kita wariskan, khususnya semangat intelektualnya. Langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim untuk menyampaikan materinya. Kita silakan sekitar 30 menit untuk menyampaikan materi tentang pemikiran dan kontribusi intelektual daripada Bapak Profesor Dr. Safwan Idris. Dipersilahkan kepada Bapak Farid Wajidi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mursalin alihi wa ashabi ajmain. Selamat berjumpa ini ya Zoom lah kita sebut kan, dari media canggih di zaman sekarang ini. Kemudian kehormatan kami kepada Pak Saiful Mahdi, selamat Pak. Kemudian juga panitia, teman-teman yang sudah mengambil kebijakan untuk buat kegiatan seperti ini, ya, selamat kita semua. Kemudian Pak juga yang bergabung, selamat juga, alhamdulillah. Kemudian saya diberi waktu untuk berbicara tentang Prof. Safwan Idris. Saya kebetulan pernah sama beliau begitu. Jadi kira-kira umur beliau beda. Jadi pada saat beliau jadi rektor di UIN. Jadi beliau ini memang setelah saya lihat-lihat, beliau lahir tahun 49. Kalau saya lahir 60. Lebih kurang 11 tahun lah. Meninggal beliau tanggal 16 bulan ini. Bulan September 20 tahun lalu. Jadi tahun 2020. Jadi kira-kira beliau sudah 20 tahun meninggal kita. Sepertinya sangat singkat begitu. Maksudnya masih segar sekali tentang beliau. Nah ini. Kemudian beliau lahir di Kecamatan Darussalam, di Sasim, lewat Tungkup, terus dekat kaki gunung, di sana lahirnya. Ukuran sekarang walaupun dekat dengan kampus, dekat dengan kota, tapi dulu itu kampung. Beliau sebagai anak kampung lah, kita sebut begitu. Jadi kemudian melanjutkan pendidikan di SRI. SRI itu Sekolah Rendah Islam. Kalau sekarang MIN, yang beliau di Tungkup. Sekolah itu tidak ada MIN, tidak ada TK, hanya MIN. Sekarang MIN, dulu SRI. Kemudian melanjutkan pendidikan di PGA. PGA sekarang juga tidak ada lagi nama sekolah itu. Saya sendiri juga tamat PGA. PGA itu pendidikan guru agama 6 tahun. Kita tamat MIN, masuk itu 6 tahun, langsung kita jadi guru kalau mau. Jadi Pak Wan begitu tamat PGA langsung jadi guru. Karena dipersiapkan jadi guru MIN beliau pertama di Mati. Jadi kemudian kembali lagi sambil guru beliau kuliah. Dulu memang begitu. Karena S1-nya dia sambil boleh. Rata-rata begitu. Atau mahasiswa juga sambil mahasiswa menjadi guru atau bekerja kecil. Melihat kampus itu ada pabrik bata. Makanya di Darussalam ada komplek PBB itu. Sektor barat namanya PBB, ada pabrik bata.
Lamrung itu, desa Lamrung penuh dengan pabrik bata. Jadi mahasiswa kita, karena dulu kalau barat selatan ada rakit itu 1 minggu, baru sampai kiriman 2 minggu, jadi kerja di pabrik bata. Ya, jadi Lamrung pabrik bata semuanya. Jadi yang tidak pabrik bata kerja di guru atau di mana-mana sambil-sambil lah. Jadi Prof. Safwan ini kuliah di IAIN dulu. Jadi dulu juga ada sarjana muda. Istilahnya sarjana muda, ada detail, ada buat makalah namanya, jenis skripsi. Saya juga seperti itu. Ujian, setelah ujian, nama ijazah kita itu BA dapat, sarjana muda, namanya sarjana muda. Tapi disebut kita detail ditulis di nama-nama kita BA. Jadi kemudian melanjut ke S1 tidak ada di UIN untuk bahasa Inggris. Pak Safwan itu lanjutkan ke FKIP Unsyah. Dulu bukan FKIP pun namanya. Ini juga pengetahuan kita. Dulu FK, Fakultas Keguruan. Jadi sekarang FK-nya Fakultas Kedokteran. Dulu di Aceh, di kampus Unsyah ini, di kampus kita ini ada satu lagi perguruan tinggi namanya IKIP. Yang di Medan menjadi Unimed, di Padang UNP, di Jakarta UNJ, kemudian juga di Bandung UPI. Di Aceh inilah kesalahan juga pemimpin kita dulu berpikir jangka pendek sebahagiannya. Hingga dia tidak berpikir panjang. IKIP ini digabung menjadi FKIP. Gabung ke itu. Hari ini FKIP di situ. Sebenarnya kalau orang itu jadi Unimed, itu mahasiswa sampai 40.000. Pegawainya itu dengan dosen sampai 3.000. Jadi itu kan satu hal yang luar biasa. Anggarannya sampai 200-300 M, 400 M. Jadi ini contohnya, kita kapan-kapan juga seperti itu. Kita tidak menyalahkan, tapi mungkin kondisi itu harus seperti itu. Padahal IKIP disuruh buat universitas. Seperti itulah IAIN, Institut Agama Islam Negeri. IKIP itu Institut Keguruan, ilmu pendidikan. Institut juga. Jadi kita maka kemarin mendorong bagaimana kesempatan ada, kita robah institut menjadi universitas. Sudah. Jadi Pak Safwan tamat di FK di Unsyah dulu. Jadi itu dia tamat S1-nya. Kemudian setelah tamat S1, beliau mengajar di MIN. Tanggung sekali PGA itu, tamat PGA mengajar. Kalau tamat S1 boleh di MSN, boleh di SMA, Toman, boleh ke kampus. Tetapi beliau pindahlah ke tata usaha di Kemenak Kota Banda Aceh. Karena tidak standar lagi kemampuan beliau itu. Jadi tidak lama, sekitar 3 tahun di Kemenak Kota Banda Aceh, beliau ditarik oleh itu dekan FKIP, dekan Tarbiyah itu Pak Ramli Maha, Pak Ibrahim Husin sebagai kanwilnya, mintalah untuk dipindahkan ke dosen di Fakultas Tarbiyah saat itu, semasa Inggris. Jadi setelah itu, tahun 70-an, 73, 70-an dah begitu, beliau sudah jadi dosen dan sebagainya. Kemudian 82 dulu beda dengan sekarang. 82 itu sekitar 40 tahun lalu. Jangan kita bayangkan sekarang. Dulu tidak ada orang mau ambil S3 di dalam negeri, tidak mau, apalagi di luar negeri. Jadi Pak Safwan ini ke Amerika. Jadi ke University Wisconsin. Jadi masternya di sana, kemudian ambillah bidang pendidikan yang S3-nya, S2 bidang perpustakaan, S3 bidang polisi pendidikan. Jadi doktor pendidikan. Pada pulangnya beliau itu, saat beliau pulang, luar biasa sekali.
pertama kemudian masih doktornya. Jadi oleh karena itu suatu yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi setelah beliau itu datang ke Aceh, kemudian tidak lama diangkat menjadi dekan satu bidang akademik di Fakultas Tarbiyah. Sekitar tahun lebih lah. Kemudian pada saat yang sama beliau menjadi rektor di Universitas Abul Yatama. Di Abul Yatama beliau aktif jadi rektor entah berapa lama itu. Lamalah itu. Sambil-sambil karena boleh 2 jabatan dulu. Di UIN ada jabatan, di sana juga. Kemudian berikutnya menjadi wakil rektor bidang satu, bidang akademik juga. Seterusnya baru menjadi rektor. Jadi rektor dan akhirnya nanti beliau takdir berakhir rektor dengan pada belum mau habis periode pertama. Jadi terjadilah tragedi musibah, tapi kita begini saja supaya tidak membawa kepada perasaan, tidak membawa kepada pikiran macam-macam. Allah sudah mentakdirkan beliau dengan umurnya seperti itu, sudah ada ketentuan Allah. Tidak ada yang tidak berkaitan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang menyangkut dengan beliau dalam jenjang karir di perguruan tinggi dan juga latar belakang pendidikan. Kemudian beliau seperti orang lainnya, pada saat beliau itu sambil kita di perguruan tinggi juga hari ini sebahagian dosen kita terlibat di luar, di organisasi di luar. Misalnya di Muhammadiyah, kalau ada beberapa dosen kita malah ketua Muhammadiyah sekarang itu orang UIN. Jadi begitu kira-kira. Jadi juga Al-Wasliyah, kami itu ketua Al-Wasliyah di terlibat. Jadi Pak Safwan di IKSMI terlibat, di MUI terlibat, di Insafuddin terlibat, aktif mereka-mereka ini. Jadi kemudian sampailah nanti ada di lembaga seperti Aziz, ketua Aziz beliau. Jadi banyak seperti orang di luar kampus, di lembaga-lembaga yang ada yang linear lah kita sebut. Jadi pada umumnya kita ini orang-orang yang aktif di kampus juga aktif di luar. Jadi ada hal lain yang perlu menjadi catatan bahwa Pak Safwan ini pada kira-kira puncak konflik Aceh itu. Puncak konflik Aceh, kalau kita putar jarum jam ke belakang, itu kita tidak tahu suasananya itu, pokoknya kami merasakan. Jadi merasakannya kalau saya pada tahun-tahun itu, tahun 98, 99, jadi 98 jatuh Soeharto. 98, 99 sampai 2000 itu luar biasa konflik di Aceh itu. Jadi misalnya saya kalau lagi kuliah S3 di Malaysia. Jadi pergi ke Malaysia itu lewat bus dulu ke Medan, diperiksa beberapa kali, diturunkan. Itu kapal-kapal diturunkan oleh orang GAM, kapal-kapal diturunkan oleh TNI. Itu pernah baliknya itu tidak langsung ke sini karena pohon ditumbangkan di atas jalan. Jadi baliknya saya pernah lewat L300, lewat Sebulu Salam. Lewat Sebulu Salam, Tepak Tuan, Belau Pidi, lewat sana. Jadi Timur Timur itu tidak boleh lewat. Jadi itu saat itulah. Jadi beliau itu tahun-tahun seperti itu hampir tiap minggu ada rapat. Dibuat oleh organisasi muda, mahasiswa macam-macam. Di kampus rapat semuanya bahas bagaimana solusi perdamaian Aceh. Jadi Pak Safwan ini saya sebagai aktivis juga dulu. Maka melihat beliau itu hadir, diundang. Asal diundang oleh siapa saja itu beliau saya lihat menyempatkan diri walaupun sebentar. Ini satu hal beliau. Tapi pada umumnya ini juga kita dulu karena mungkin panik.
yang datang itu pejabat datang, pejabat diserang. Diserang oleh peserta, diserang oleh panitia, diserang. Semuanya tidak ada kecuali itu. Dari unsur DPR datang, diundang, datang, dicaci maki, abuyus misalnya. Jadi dari kampus. Jadi semua itu sebagai sasaran. Karena tidak tahu sasaran apa. Jadi maksudnya didorong pejabat-pejabat kita itu termasuk rektor untuk bersikap. Bersikap. Jadi mana sikap pada saat konflik seperti itu? Jadi kira-kira begini, kalau orang ini nanti boleh mencari buku. Jadi ada buku ini satu ini. Ini saya punya sudah kena tsunami, saya lihat masih utuh juga bisa baca. Nama buku ini Kearifan yang Terganjal. Jadi ini foto Pak Safwan. Jadi setelah beliau meninggal 2 tahun dikarang buku ini, Tsunami 2004, ini 2002. Jadi itu semua pikiran, pandangan, baik dia punya buku, kalau ditanya karyanya nanti saya tidak hafal, banyak sekali. Kalau ada sempat buku ini dicari, di mana di situ dapat bagaimana kesan orang kepadanya, kesan keluarga, kesan teman, berbagai kesan disampaikan. Salah seorang ini yang menulis, saya lihat, ini kearifan beliau yang terganjal itu diambil dari tulisan seorang teman menggambarkan bagaimana kearifan Prof. Safwan. Maksudnya kearifan beliau itu untuk mencari damai. Beliau mungkin begini, beda dengan masa DITI dulu. Masa DITI dulu ada Prof. Ali Hashimi. Dia mencari jalan tengah. Dia mencari jalan damai. Damainya di tengah. Hingga ada hasil kampus Darussalam dan lain-lain itu, dapat Aceh Istimewa itu Pak Ali Hashimi dulu. Mungkin Prof. Safwan tidak berpikir sampai ke situ, tapi ini kompleks selesai, damai. Kita kan ada tsunami, tapi itu sudah beberapa puluh kali terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat, baik di Aceh, luar Aceh, tokoh internasional, tokoh nasional, mencari damai. Jadi beliau selalunya pada posisi yang tidak menguntungkan. Satu sisi beliau itu sebagai orang Jakarta, maksudnya pejabat negara, sering kayaknya sisi lain sebagai orang Aceh. Jadi ada statement dari teman-teman, pada saat seperti ini harus pilih. Harus pilih dia itu, pilih itu memihak ke Jakarta atau memihak ke Aceh. Jadi tidak ada istilah di tengah, damai itu di tengah. Kalau berdiri di tengah, ditabrak. Kira-kira begitu. Ada saya dengar saat itu, saya dengar langsung sendiri, ya, disebutkan itu, diperingatkan. Nah, jadi pemihakan itu pun salah, bertengah pun salah, pada sebelah salah. Jadi beliau tujuannya tadi dalam buku ini ditulis, itu kearifan yang terganjal itu kearifannya mencari damai. Solusi sudah banyak sekali disampaikan. Pertemuan-pertemuan beliau dengan setingkatnya sudah banyak sekali. Ke Jakarta pun beberapa kali beri masukan. Jadi ini sebagai kearifan yang terganjal, maksud terganjal, berganjal sana sini dan tidak terwujud pada masa beliau. Ini satu sisi, hingga di buku ini banyak sekali boleh kita lihat. Kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran beliau. Ini maksudnya yang kita sampaikan ini, kalau untuk ukuran hari ini sudah tidak bagus lagi, tidak ada yang baru. Tetapi dulu luar biasa barunya. Apa contohnya? Beliau rektor. Pada saat saya jadi pegawai, kebetulan saya tes dosen itu sudah master. Tapi teman lain semuanya ada 30-an dan sampai bergabung dengan yang lama-lama itu tidak master, S1. Dulu S1 jadi dosen. Sampai mati juga, sampai pensiun dosen, S1. Baru-baru ini saja harus master. 2 tahun lalu ini sudah semuanya tidak boleh master lagi.
sudah dipensiunkan atau pindah. Jadi tidak boleh lagi dosen yang S1. Masa beliau itu S1 semua. Jadi untuk didorong orang kuliah, tidak mau. Tidak mau orang. Karena pertama S1 itu sudah cukup. Sudah nikmat, enjoy. Dan tidak ada masalah. Jadi ada S2 di sini, tidak ada orang mau datang juga. Apalagi keluar Aceh. Apalagi keluar negeri. Jadi dibuatlah aturan, itu belum keluar aturan nasional. Coba bayangkan kira-kira 20 tahun lalu, 23 tahun lalu lah. Jadi tidak ada aturan yang mengharuskan seorang dosen itu harus master atau doktor. Jadi orang ini melawan beliau buat demonstrasi. Dosen-dosen muda ini tidak mau ditandatangani naik pangkat lagi. Kalau menjadi dosen, dia boleh tenaga administrasi. Untuk proses dosen harus syaratnya master dulu. Minimal mendaftar. Mendaftar saja, sudah ada bukti pendaftaran, itu sudah boleh. Keras sekali beliau. Tetapi itu untungnya ada teman ngajak saya untuk melawan. Tapi saya karena sudah master, tidak ada urusan, dia bilang. Tapi begini saya ingatkan, Anda hati-hati. Yang beliau katakan ini itu walaupun tidak ada aturan, boleh jadi itu katakanlah negatif bagi kita, tapi bagi kita juga ada positif. Dengan seperti ini kita mau kuliah, satu ketika nanti kita masternya bangga dan kita berterima kasih kepada beliau. Jangan lawan, dilawan juga. Jadi apa kata beliau dalam rapat itu? Saya tidak ikut, teman saya balik. Gawat Pak Safwan, keras sekali dia. Kenapa? Tidak mau lunak dia itu dengan peraturan itu, dibilang. Sampai dia bilang, kalau kalian main tangan, aku main kaki, katanya. Karena diancam beliau. Jadi, tapi akhirnya apa? Setelah tidak lama itu harus master semua. Sekarang harus master. Jadi beliau baru sudah akan melihat, tidak ada aturan, tidak ada apa-apa, akan tahu ini satu ketika master tidak boleh, S1 tidak boleh mengajar di S1. Tidak mungkin jeruk makan jeruk itu. Tidak ada banyak perubahannya, sama-sama lah. Misalnya tamat SMA, mengajar di SMA dapat apa? Jadi beliau sudah seperti itu. Kalau hari ini tidak bagus pikiran itu. Kemudian beliau mengambil alih masjid. Masjid Fathul Qarib. Dibuatlah pusat kerohanian kampus. Diangkat itu Pak Ramli Yusuf di situ sebagai rohaniawan. Luar biasa. Jadi beliau setiap jam saat itu, kalau sekarang masa saya begitu semua, boleh jadi mencontoh dari beliau. Jadi beliau menyelesaikan masalah di masjid. Ketemu saya di masjid. Jadi di masjid, beliau jalan kaki ke masjid menyelesaikan masalah sambil jalan masjid. Jadi dulu tidak ada. Kalau sekarang tidak disuruh pun ke masjid penuh. Dulu tidak ada masjid itu penuh. Seperti saya gambarkan dulu pada saat 80-an, di UIN, di IAIN dulu, tidak ada orang berjilbab. Mahasiswinya tidak berjilbab. Kalau kita cerita sama anak sekarang, tidak percaya. Jadi yang dulu itu masih tidak yakin kita seperti itu, tidak bisa diterapkan, tapi beliau, ini kelebihannya tadi, ide-ide beliau, dan diterapkan. Pada umumnya diterapkan, misalnya bazis, zis dulu, zis zakat, infak, dan sedekah. Itu ide beliau, dan beliau nanti sampai kepala bazis Aceh. Jadi banyak tulisan beliau, boleh dilihat di sana. Ini kan waktu tadi setengah jam, mana mungkin kita jelaskan. Itu bukunya boleh dilihat, menggambarkan adalah yang aneh-aneh ini seperti ini. Ya. Jadi luar biasa sekali. Kemudian, yang hari ini tidak ada apa. Dulu beliau membuka program master di PT Harun. Biayanya ditanggung oleh PT Harun. Kami yang mengajar di sana bayarnya luar biasa. Kemudian kami mengajar di PT Harun subuh juga, kuliah subuh, zuhur dan sebagainya sambil mengajar. Kami saat itu uangnya pas-pasan, tapi kalau dapat pergi ke PT Harun itu mengajar dan sebagainya dihitung jam dan luar biasa sekali. Jadi ramai puluhan orang, kalau tidak sebut ratusan, berapa angkatan itu. Orang PT Harun sendiri itu, orang-orang intelektual itu, orang-orang kaya-kaya itu, ikut kuliah lagi, insinyur-insinyur itu ikut kuliah. Kuliahnya kuliah master agama, MAG. Ini satu hal luar biasa. Jadi hingga bergerak itu.
banyak sekali hasilnya dari situ. Ada dakwah jalan semuanya. Beliau memang orangnya sederhana sekali. Sederhana, pokoknya tidak nampak, tidak tahu ini kalau memang gagah orangnya. Orangnya seperti orang Iran. Putih, gagah semuanya. Nampak orang ya, tapi tampilannya itu slow. Tidak nampak seperti rektor pergi, ada pengawal dan sebagainya. Slow-slow aja beliau. Nah, jadi ini adalah kesederhanaannya sangat menonjol. Jadi kemudian ide-ide besar beliau apa? Mau robah IAIN ke UIN. Dulu tidak ada IAIN Jakarta, masih IAIN. Jadi Jogja semua IAIN. Beliau yang mencetuskan pertama ide itu. Jadi hingga kemudiannya beliau meninggal, maka UIN Jakarta, Jogja, berikutnya Malang, itu Pak Imam Suprayogo, ada kami undang ke sini hari itu, dia menyebut bahwa ide perubahan IAIN ke UIN itu dari Prof. Safwan. Jadi setelah Prof. Safwan, nanti Prof. Rusdi memimpin UIN IAIN. Jadi belum juga berhasil. Mahasiswa demo itu meminta buat IAIN ke UIN. Kemudian berikutnya masa Yusni lagi, demo lagi. Jadi terakhir ini baru 2013 kemarin. Berarti kita terlambat dengan alasan-alasan itu tadi. Ya. Kemudian yang beruntung itu tadi. IAIN Jakarta, IAIN Riau, IAIN Makassar. Jadi ada 6 IAIN berubah menjadi UIN. Ide awal dari beliau. Jadi ini juga luar biasa sekali. Tapi di situ, seperti sekarang juga, walaupun kami hari ini di UIN belum terjadi, tapi langkah itu sudah ada. Langkah apa? Itu integrasi ilmu keislaman. Dan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum itu menjadi satu, tidak ada pemisahan. Yang ini yang sebenarnya luar biasa dulu. Sekarang mungkin sudah minuman pagi itu. Jadi malah sebahagian sudah wujud. Jadi dasarnya itu dalam pikiran-pikiran beliau itu. Jadi beliau itu dalam ilmu agama sempurna sekali karena ada kuliah juga, belajar di pesantren juga. Kemudian beliau terlibat dalam organisasi keagamaan. Kemudian beliau terlibat dalam dakwah, terlibat dalam pemerintahan, selalu diundang oleh pemerintah. Kemudian beliau tampil di Jakarta, seminar-seminar nasional, seminar internasional. Kemudian beliau juga pernah kuliah ceramah di Istana Negara. Jadi begitu kira-kira. Beliau sudah sangat oke ukuran beliau dulu dengan dibanding sekarang memang tidak apa-apanya, tapi pada masa itu sudah luar biasa sekali. Kita salut kepada beliau dan pikirannya sebagian sudah dijalankan kemudiannya. Tetapi yang paling penting itu tadi, beliau ini sebagai tokoh pendidikan. Karena kalau kita lihat tulisannya memang beliau doktor bidang pendidikan. Tapi dia itu bicaranya bagaimana pendidikan ini menjadi sangat penting. Ya. Seperti damai tadi, isu damai itu bagaimana cari damai. Dengan damai bisa pendidikan ditingkatkan. Dengan peningkatan pendidikan nanti kualitas orang Aceh akan sempurna, akan sosial bagus dengan ekonomi seperti tadi. Kembali lagi bahwa dulu bicara Baitul Mal itu tidak ada. Tidak boleh ngomong, malah dianggap tabu. Bicara masalah ekonomi Islam itu tidak ada dulu, tidak ada cerita. Jadi tidak ada, belum ada saat itu syariah. Yang syariah ke syariah belum ada. Sekarang sudah ada bank syariah, malah sekarang sudah ada kanunnya, tidak boleh ada lagi yang lain. Jadi mungkin kalau untuk sekarang sudah tidak ada yang luar biasa. Tetapi yang ada hari ini, dulu sudah diungkit, sudah diangkat dipelopori oleh beliau. Dan hasilnya baru sekarang kita lihat gitu kira-kira. Luar biasa sekali. Pada saat orang belum bicara, beliau sendiri juga mengajak teman-teman, malah sebahagian ada tokoh-tokoh kita menganggap aneh. Di UIN saja pada saat beliau memberi pemikiran, pencegahan pikiran, ada beberapa orang dosen itu tidak terima. Buat melawan beliau. Dituduh beliau bahwa ini aneh, pikiran-pikiran aneh. Nah, jadi di kalangan UIN sendiri, di IAIN dulu, itu baik mahasiswanya, juga bagi dosennya, menganggap pikiran beliau aneh. Di UIN, di IAIN saja dianggap aneh, apalagi di luar.
Ada pihak-pihak di luar dianggap pikiran-pikiran ini ya, pikiran baru memang. Tapi yang hari ini tidak lagi baru, sudah diterima. Katakanlah hari ini Baitul Mal. Nah, sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita dengan Baitul Mal. Basis di UIN ada basis, mungkin di Usyah juga ada. Jadi masa awal itu tidak ada yang seperti ini. Malah zakat profesi saja, kalau kita ngomong mau ditempeleng malah mau digorok leher dulu. Jadi begitu yang mau kita sampaikan, luar biasa sekali pemikiran beliau dengan ukuran zaman itu. Dan risiko-risiko itu, saya kebetulan beliau itu takdirnya meninggal ditembak. Tapi tanpa ditembak pun beliau dikecam. Baik dari keluarga dekat beliau, masyarakat beliau, asal beliau terima ada ide-ide baru itu, tetap mendapat tantangan. Sebenarnya itu tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Karena beliau tidak mesti begitu, dia hanya memberi pemikiran-pemikiran saja. Bagaimana ini kita harus berubah. Dengan pengetahuan mungkin beliau latar belakang di luar negeri, ya, melihat di sini tidak ada berkembang sama sekali. Mungkin juga sedikit-sedikit beliau menyampaikan ide-idenya. Jadi seperti itu tadi, tidak semua orang bisa menerima. Di UIN sendiri saya lihat yang senior-senior, saya tidak sebut lagi nama-namanya, saya di depan mata kita sendiri. Saya maaf, dengan beliau umurnya beda 10 tahun dan 11 tahun saja. Saya melihat langsung bagaimana keseharian beliau di kampus, karena sama-sama kami di kampus, dan saya ikut S3 di masa beliau itu. Minta izin S3, diberikan S3 dan diberi semua kelengkapan pergi. Pada saat itu belum ada uang, tapi semangat oleh beliau. Senang sekali orang mau kuliah saat itu. Nah, jadi kami sudah melihat kondisi akan seperti hari ini, harus ada S2, S3. Jadi ada kesadaran juga dari beliau sendiri memberi angin segar, mendorong orang. Dan beliau kalau ada uang lebih, katakanlah fee-an dari kelebihan dari pihak-pihak itu diberikan kepada orang kuliah. Jadi semua begitu beliau. Kalau orang mau kuliah, Pak, saya belum tidak ada ongkos ke Jakarta, dia langsung uang pribadi. Uang pribadi ada pernah teman saya mencerita, dia mau pergi minta izin, kemudian dia tetap minta izin, uang pribadi dikasih. Jadi sering dompet dia kosong dompet itu dikasih kepada orang mau berangkat kuliah ke Jakarta atau ke luar negeri. Jadi singkat seperti itu, dan masa dulu kan tidak ada seperti sekarang. Ada tunjangan sertifikasi, ada tunjangan jabatan dulu, pas-pasan. Pokoknya rektor itu dompetnya bisa kosong. Waktu diminta bantu oleh siapa-siapa, dibuka dompet, dan sering beliau membayar SPP orang yang terganjal. Dan jadi seperti itu, kita tidak merinci lagi pikiran-pikiran lain, karena ini sudah sebagiannya lain. Seperti itu tadi di buku kearifan yang terganjal dikarang tim setelah 2 tahun beliau meninggal. Terima kasih dulu. Semoga ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyampaian yang banyak hal belum kita ketahui dari Anda Profesor Dr. Farid Majdi Ibrahim. Langsung saja untuk menghemat waktu kita perkenankan kepada Bapak Saiful Mahdi untuk menyampaikan materinya tentang kehidupan dan semangat intelektual daripada Profesor Dr. Dayan Daud. Langsung saja kita perkenankan waktu 30 menit atau setengah jam kepada Bapak Saiful Mahdi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Suaranya bisa didengar dengan jelas? Bisa didengar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Prof. Farid, Assalamualaikum Prof. Ini guru dan tokoh kita bersama. Alhamdulillah, semoga Bapak terus sehat. Sehingga bisa terus memotivasi dan menginspirasi kami. Terima kasih pada Bung Moderator, teman-teman dari IAIN Langsa, Tawiyah Cotkala, Sago Merandih, ya, Poros Merandih. Sebenarnya sangat menarik ya, ketika dua tokoh dari Darussalam ini
justru dibincangkan oleh teman-teman dari Poros Merandeh ya. Saya tidak tahu apakah ada usaha membincangkan kedua tokoh Darussalam, tokoh Aceh dan tokoh nasional sebenarnya, bahkan bisa dikatakan tokoh internasional dari Darussalam. Kayaknya justru kami yang di Darussalam ini malu karena yang membincangkan tokoh yang asalnya dari Darussalam, justru teman-teman dari Poros Merandeh. Kalian Pak Sarwa, Malaysia itu saya. Pak Sarwa nggak kim-kim. Jadi terima kasih pun demikian ya, tentu saja terima kasih, tidak masalah saya kira karena memang kedua tokoh ini Allahyarham Prof. Safwan Idris dan Prof. Dayan Daud bukan lagi menjadi milik keluarga atau Darussalam saja, dia adalah tokoh Aceh dan tokoh nasional. Dan mungkin kalau Prof. Farid mengenal dan berinteraksi cukup intens dengan Prof. Safwan, saya sebenarnya ya murid jauh dari Prof. Dayan Daud ya. Saya sendiri mungkin mengaku murid aja nggak boleh gitu ya, karena hanya mengenal beliau sepintas ya. Tapi karena diminta oleh teman-teman untuk memberi pandangan tentang warisan intelektual seorang Dayan Daud, mungkin saya bisa share pengalaman, nanti insya Allah ini ada teman-teman tokoh-tokoh yang lain yang mungkin lebih banyak interaksinya dengan almarhum juga bisa menambahkan. Jadi September ini memang bulan yang penuh dengan kejadian-kejadian besar ya. Jadi Prof. Safwan Idris syahid di 16 September tahun 2000. Prof. Dayan Daud syahid di 6 September tahun 2001. Jadi bulan September, ya mungkin kawan-kawan juga yang mengamati, Cak Munir juga syahid di bulan September. Dan banyak sekali kejadian-kejadian besar terjadi di bulan September, sehingga kawan-kawan ada yang menganggapnya ini bulan September ini sebagai Black September katanya. Tidak untuk menyandingkan diri dengan kedua tokoh atau banyak tokoh besar yang syahid di bulan September. Kebetulan kawan-kawan yang mengikuti kasus saya itu, saya jadi tersangka juga tanggal 2 September. Malah lebih ironis lagi karena itu tanggal Hardikda, tanggal lahirnya Kopelma Darussalam. Menjadi tersangka di 2 September. Sehingga di hari itu saya dapat 2 undangan. Undangan untuk dies natalis unsyah dan undangan atau panggilan dari polisi Polresta Banda Aceh untuk diperiksa sebagai tersangka. Ini tentu saja tidak untuk bicara tentang itu ya. Boleh nanti Bung moderator di-hap kalau memang sudah sudah offside ya. Jadi tadi Prof. Farid menyatakan bahwa Prof. Safwan memilih jalan tengah. Saya pikir kedua tokoh ini memang syahid di jalan yang insya Allah menurut kita lurus dan lempang, dan justru syahid di tengahnya. Kalau kita memilih pihak yang berseteru atau memilih pihak penguasa misalnya, tadi Prof. Farid mengatakan bahwa di masa itu nggak ada cerita harus milih berpihak ke Jakarta atau berpihak ke Aceh, kira-kira begitu ya. Dan yang memilih salah satu pihak banyak juga yang syahid. Tapi kalau mungkin memilih salah satu pihak, ketahuanlah kira-kira ya syahidnya dibungkam oleh siapa begitu ya. Nah, ini kan untuk kedua tokoh besar ini justru karena pilihan jalan tengahnya itu kita tidak pernah bisa menduga apa yang sebenarnya terjadi. Dan bagi saya ini adalah contoh yang paling penting sebenarnya, jalan intelektual ya. Ini warisan terbesar sebenarnya karena
memilih untuk tetap berada di tengah adalah pilihan yang sulit. Karena kiri kanan kita dikerjain. Kiri kanan itu istilahnya kalau kita di tengah itu seperti dalam oven. Di atas api, di bawah api. Ya. Karena kita memilih di tengah, dan banyak sekali teman-teman dari Darussalam, dosen, intelektual, akademisi, aktivis yang memilih berada di tengah itu lebih sulit sebenarnya hidupnya daripada mungkin kalau memilih salah satu pihak. Ya. Tapi saya pikir memang itulah jalan intelektual, itu jalan yang sunyi memang, tapi semoga kita semua bisa berani, bisa seberani kedua tokoh ini. Ya. Seandainya mungkin salah satu kedua tokoh ini menjatuhkan pilihan, gitu ya, jelas-jelas ke kiri atau ke kanan, maka ketika tewas atau syahid, mungkin dengan mudah orang bisa membayangkan itu karena pilihannya yang sudah jelas, gitu ya. Tapi bahkan syahidnya pun menjadi sunyi karena berada di jalan tengah, gitu ya. Tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa ini karena pilihan-pilihan keberpihakannya. Ya. Kita semua belajar bahwa keberpihakan kedua tokoh ini adalah pada jalan tengah, pada masyarakat, pada intelektualisme, pada kepentingan orang banyak, dan memilih pilihan seperti itu sebenarnya lebih berat tantang daripada memilih salah satu pihak ketika konflik maupun saat ini. Dan ini saya kira sangat topikal dan sangat menarik karena Aceh yang sedang galau seperti sekarang, banyak sekali masalahnya. Salah satu tulisan saya di Aceh Kita, saya berargumen bahwa Aceh menjadi semakin carut-marut karena tidak ada lagi tokoh yang berada di tengah, yang bisa menjadi penengah, yang bisa menjadi orang yang menghubungkan pihak-pihak yang berseteru, berdebat, berkonflik di Aceh. Akademisi dan intelektual Darussalam pun kehilangan legitimasinya ketika intelektual dan akademisi Darussalam sudah membuat pilihan-pilihan. Apalagi pilihan-pilihannya politik praktis. Nah, ketika sudah membuat pilihan politik praktis, bukan lagi politik berbasis nilai, nilai-nilai agung, nilai-nilai yang luhur, maka seperti yang kita alami sekarang, Darussalam saya kira sedang mengalami delegitimasi yang luar biasa, sehingga masyarakat tidak pun bertanya lagi pada tokoh-tokoh Darussalam. Ini aktivis ini sedang berdebat seru, ya. Sebagian bela PLT katanya, sebagian maunya PLT out, gitu ya. Dan tidak ada suara usaha untuk menjembatani dan menengahi. Ya, semoga nanti Prof. Arid bisa menjadi jalan tengah itu. Ya. Tapi susah juga karena Prof. Arid juga ketua salah satu badan keistimewaan sekarang, walaupun PLT, ya. PLT ketua MAA ya Prof. Ya. Nah, ada sebenarnya dua tokoh intelektual terakhir Darussalam yang kedua-duanya sekarang menjadi ketua Badan Keistimewaan Aceh, Prof. Farid dan Prof. Abdi Wahab. Gitu ya. Saya dengar-dengar sih kedua beliau ini masih tetap berusaha untuk berada di jalan tengah, walaupun sekarang ya bisa dikatakan masuk dalam kabinetnya PLT, kan kira-kira begitu. Baik, jadi, nah peristiwa saat Prof. Dayan Daud syahid di 6 September 2001, itu saya sedang transisi studi dari S2 ke S3 di Amerika. Saat 11 September kejadian serangan Twin Tower tahun 2001, itu artinya 5 hari setelah syahidnya Dayan Daud. Saya masih ingat sekali itu duka yang dalam untuk kepergian Prof. Dayan Daud. Kemudian menyaksikan sendiri masih live di TV di Amerika sana serangan terhadap Twin Tower pada 11 September 2001.
Jadi saya tidak sedang berada di Aceh. Tapi tentu saja tokoh Dayan Daud saya pertama sekali kenal ketika terpilih menjadi salah satu calon dosen Unsiah untuk disekolahkan, dicangkokkan istilahnya ke ITS di Surabaya. Jadi ini salah satu program yang menurut kami, bukan karena saya sedang menjadi salah satu penerima manfaat program itu, tapi begitulah almarhum Profesor Abdullah Ali itu sudah merintis program. Jadi para pemimpin di masa lalu itu kelihatan sekali visionernya ketika mau mendirikan fakultas teknik, jurusan-jurusan teknik di Unsiah yang belum ada jurusannya, fakultas MIPA yang belum lahir, itu sebelum mendirikan fakultasnya disiapkan dulu orangnya. Di sejak tahun 80-an dengan dukungan dari PT Arun, itu ada sebagian calon dosen Unsiah yang dicangkokkan di ITS. Nah, khusus tahun 87, karena itu untuk persiapan dosen MIPA dan menjadi orang MIPA itu waktu itu sangat tidak keren, itu nyaris tidak ada pelamarnya. Nah, saya sebagai anak rakyat jelata, keluarga sangat sederhana orang miskin, dapat kesempatan sekolah ke Surabaya, ya saya melamar. Karena saya lulusnya sebenarnya di teknik sipil Unsiah. Gitu ya. Jadi yang bisa melamar program ini adalah mereka yang lulus PMDK, kemudian diseleksi ulang untuk dikirim ke sana. Nah, itu diawali oleh ketika rektornya masih almarhum Prof. Abdullah Ali, yang kemudian digantikan oleh Prof. Ali Basya Amin, almarhum Profesor Ali Basya Amin. Nah, setelah almarhum Profesor Ali Basya Amin, kemudian rektor berikutnya adalah almarhum Profesor Dayan Daud. Nah, jadi program ini sudah dirintis sejak tahun 80-an. Ketika saya dinyatakan lulus, ya pergi mendaftar ke Unsiah sebagai lulusan PMDK yang kemudian diberi kesempatan untuk dicangkokkan, dititipkan di ITS. Pada saat pengurusan itulah saya pertama sekali melihat sosok Dayan Daud yang sedang mengurus urusan administrasi perjalanan dinas, dan dengan bangga sempat berdiskusi waktu itu. Beliau menunjukkan tiket perjalanan beliau untuk ikut konferensi ke luar negeri, dan beliau secara sepintas diskusi, maksudnya sebenarnya hanya sekedar menyampaikan, sekedar berbincang sepintas lalu. Beliau tahu bahwa saya akan berangkat ke Surabaya. Nah, beliau bilang, ini belajar yang rajin, karena jadi akademisi itu walaupun tidak menjadi orang kaya raya, tapi Anda punya kesempatan untuk belajar banyak dan melihat negeri-negeri yang jauh. Nah, beliau menunjukkan ini, saya sudah dapat tiket, semuanya gratis untuk ikut konferensi di luar negeri. Gitu, waktu itu kira-kira cara beliau memotivasi kami. Itu pertemuan pertama dengan beliau yang saya sangat ingat sampai sekarang. Pertemuan selanjutnya justru ketika beliau sudah jadi rektor dan mengunjungi Surabaya, kan ada salah satu anaknya yang juga ikut program pencangkokan ke Surabaya, dan sama dengan orang tua pada masa itu, sangat pemurah dan sangat perhatian pada Ibnu Sabil, pada pencari ilmu. Jadi kami merasa sangat disayang. Beliau datang berkunjung sebentar melihat anaknya, tapi semua mahasiswa titipan di Surabaya di ITS itu ya ditraktir lah sama Prof. Dayan Daud, kira-kira begitu. Tentu saja dengan suntikan-suntikan motivasi untuk terus belajar dan selanjutnya. Kemudian momen penting ketiga yang saya alami adalah setelah saya kembali ke Unsiah, kembali ke Aceh maksudnya, dan karena ini memang disiapkan untuk jadi calon dosen oleh program yang menurut saya sangat visioner. Jadi sebelum buat fakultas baru, disiapkan dulu para tenaga, para SDM-nya. Gitu ya. Beda dengan para pimpinan perguruan tinggi sekarang ini. Begitu
ada ide buat fakultas baru langsung buat. Yang penting mahasiswa banyak-banyak dan kemudian bingung cari dosennya. Dan setelah kembali ke Unsia, saya ingat kemudian ada kejadian ya, di awal masa-masa beliau menjadi rektor, tiba-tiba kami dihubungi oleh salah satu jurnalis senior di Aceh, ya, karena katanya dapat perintah dari Rektor Dayan Daud untuk menghidupkan kembali Warta Unsia. Ya. Jadi Warta Unsia itu yang waktu itu mati suri atau bahkan tidak terbit, ingin diterbitkan kembali oleh Dayan Daud sebagai bagian dari komunikasi internal dan eksternal milik Unsia. Saya tanya sama si jurnalis ini, kenapa saya yang dihubungi? Karena kata Rektor Dayan, saya boleh membentuk tim dengan anggota siapa saja, tapi 3 orang harus masuk. Nah, di antara 3 orang itu termasuklah Saiful Mahdi waktu itu. Mungkin karena dianggap suka menulis dan suka mengkritik. Jadi yang saya ingat memang dari sosok Dayan Daud, dan salah satu tulisan pertama saya di Warta Unsia yang kemudian kita sepakati, saya sepakat untuk terlibat menghidupkan kembali Warta Unsia dengan satu catatan, bahwa Warta Unsia akan independen dan tidak sekedar menjadi corong dari penguasa kampus. Tapi dia boleh berisi pikiran-pikiran kritis warga kampus. Nah, Dayan Daud waktu itu tidak keberatan. Sehingga ketika Warta Unsia pertama sekali dihidupkan kembali setelah sekian lama mati, itu isinya kita putuskan terbitnya dalam bentuk tabloid. Seperti masa itu cukup banyak kontras dan lain-lain. Dan isinya sangat kritis. Jadi teman-teman aktivis yang sekarang ini banyak menjadi pembesar-pembesar LSM itu banyak yang alumni Warta Unsia sebenarnya. Laporan pertama misalnya tentang dugaan korupsi di asrama mahasiswa atau Kopma Unsia. Nah, model-model begitu laporannya. Jadi sangat kritis dan dibiarkan, bahkan difasilitasi oleh seorang Rektor Dayan Daud waktu itu. Dan saya sendiri menulis salah satu rubrik redaksi waktu itu, istilahnya apa, pengantar redaksi. Saya membandingkan 3 tipologi rektor dari Abdullah Ali Basyah Amin, dan Dayan Daud. Saya secara nakal membuat tipologi bahwa Abdullah Ali itu rektor yang sangat akademis, saking akademisnya beliau sangat lurus seperti ilmu murni. Kemudian Ali Basyah Amin waktu itu kami tabalkan sebagai rektor yang politis. Nah, sementara Dayan Daud kami menganggap ini rektor bisnis, karena waktu itu pertama sekali Unsia mengajak perbankan misalnya kasih pinjam gedung dan tanah untuk buat kantor di dalam kampus. Itu dimulai di masa Dayan Daud. Tapi tipologi rektor bisnis saya kira pas untuk seorang Dayan Daud, dan bisnismen itu biasanya memang lebih akomodatif, lebih fleksibel, lebih berani mengambil risiko-risiko, dan salah satu risikonya adalah membiarkan Warta Unsia menjadi tempat untuk berlatih, berpikir, dan menulis kritis sebagian warga kampusnya, dosen dan mahasiswanya. Dan alumni Warta Unsia itu cukup banyak sekarang yang menjadi aktivis, akademisi, intelektual, termasuk di Darussalam, di kedua kampus, di IAIN maupun juga di dunia CSO. Itu yang saya ingat salah satu warisan atau gaya kepemimpinan seorang Dayan Daud. Jadi 3 orang yang diminta pada jurnalis itu harus dilibatkan untuk menghidupkan kembali Warta Unsia. Jadi istilahnya sama jurnalis senior itu, Dayan Daud berpesan, Anda boleh buat tim untuk menghidupkan Warta Unsia, boleh melibatkan siapa saja,
tapi 3 orang ini wajib dilibatkan, harus diundang, termasuklah Saiful Mahdi di situ. Yang kalau kita lihat 3 orang ini waktu itu adalah dosen-dosen muda yang kritis. Jadi begitu cara seorang Rektor Dayan Daud memfasilitasi atau bahkan merangkul mereka-mereka yang kritis. Nah, saya kira Prof. Farid ketika menjadi rektor juga ada gaya seperti itu. Yang kritis bukan dimusuhi, tapi diajak berdebat, bila perlu diajak berantem, tapi tetap dianggap sebagai teman, sebagai kolega, sebagai sesama akademisi. Karena yang namanya akademisi, intelektual di kampus itu hubungannya seharusnya memang kolegial, bukan atasan bawahan, bukan bos, apalagi bos dengan karyawan. Jadi hubungan di kampus itu hubungan kolegial. Sebagian akademisi dapat tugas tambahan, dosen dengan tugas tambahan, menjadi pejabat struktural. Tapi belakangan kelihatannya jabatan struktural ini menjadi demikian penting, menjadi perebutan, dan itu menghilangkan prinsip kolegial yang seharusnya ada di kampus. Baik, nah walaupun Rektor Dayan orang yang terbuka dan demokratis, kami berseberangan ide terakhir dengan Prof. Dayan almarhum juga dari Wartawan Syiah. Itu ketika tahun, lupa saya 99 atau tahun 2000, ada serangan BRIMOB ke kampus. Jadi ada main bola di lapangan Darussalam itu, kemudian anak Fakultas Teknik bertanding lawan anak Fakultas Ekonomi. Ternyata di Fakultas Ekonomi itu ada peserta program diploma yang anggota BRIMOB gitu ya. Entah bagaimana terjadi ya biasalah orang main bola ya. Main bola level antar kampung lebih banyak fisiknya. Kemudian yang merasa tersudut ini terus manggil kawan-kawannya yang dari aparat, waktu itu BRIMOB. Sehingga beramai-ramai pakai truk kampus Unsiah, kampus Darussalam diserbu oleh BRIMOB. Pemain-pemain bola yang lain dikejar sampai ke Lampu gitu ya, ke wilayah sekitar kampus, terbirit-birit. Nah, yang waktu itu kami sepakat ini juga harus jadi berita utama di Wartawan Syiah. Tapi Rektor Dayan, seorang demokrat, mediator, berusaha mengatakan agar peristiwa penyerangan BRIMOB ini tidak menjadi berita utama di koran kampus itu. Nah, disitulah kami kemudian berpisah, karena menurut kami ini harus diberitakan, dan saya dengan beberapa aktivis yang kemudian yang waktu itu mengawal Wartawan Syiah, memutuskan untuk keluar dari Wartawan Syiah, dan kawan-kawan itu akhirnya tersebar di berbagai lembaga CSO di Aceh dan menjadi tokoh-tokoh juga. Gitu. Dan saya pikir nggak masalah ketika Rektor Dayan memutuskan bahwa yang seperti itu tidak perlu diberitakan di warta kampus, gitu ya, di Wartawan Syiah. Nah, itu episode yang membuat saya mengenal pemikiran-pemikiran Dayan Daud. Ya. Yang berikutnya, lebih ke masalah intelektualnya adalah ketika saya menyelesaikan S3, mendapati tulisan yang langka sekaliber penulis-penulis internasional yang ditulis oleh Dayan Daud bersama Safrizal, seorang akademisi dari Andalas, Universitas Andalas, tentang enclave economics, tentang ekonomi ceruk yang ada di Arun atau di kota industri Lok Sumawe. Jadi kritik beliau bahwa Arun atau zona industri Lok Sumawe itu tidak memberi kesejahteraan yang cukup merata. Ada peningkatan kesejahteraan, tapi bentuknya dalam bentuk enclave. Jadi ya bagi generasi saya atau yang lebih yang sepantaran saya itu tahu persis. Kalau dulu kita ke Arun, begitu kita masuk komplek Arun atau dekat-dekat dengan zona industri itu, kita akan merasa seperti berada di tempat lain, bukan di Aceh.
Jadi Dayan Daud ada menulis tentang itu, dan itu adalah salah satu tulisan yang monumental sebenarnya, karena tidak banyak intelektual Aceh, terutama ekonomnya, yang menulis sekuat itu, dan itu masuk dalam buku Profesor Hal Hill dari ANU, dan menjadi salah satu acuan yang penting ketika orang melihat perubahan struktur ekonomi Aceh dari waktu ke waktu. Nah, karena saya menulis tentang pengembangan pengelolaan atau manajemen sumber daya alam Aceh, saya membaca karya beliau, dan sayangnya memang tidak ada tulisan sekelas dan sejenis itu dari ekonom atau ahli pembangunan lainnya yang ada di Aceh sampai pada saat itu. Mungkin juga tidak begitu banyak sampai sekarang. Tapi pemikiran beliau itu cukup kritis, mempertanyakan bagaimana dampak dari zona industri yang meningkatkan kesejahteraan tapi dalam ceruk atau dalam enclave terbatas, dalam wilayah yang sangat terbatas tapi tidak cukup meluas ke seluruh Aceh. Saya tidak tahu apakah itu termasuk satu momen penting dalam sejarah yang menunjukkan daya kritisnya, tapi yang jelas seperti Prof. Safwan juga, Prof. Dayan Daud juga ikut berbagai organisasi, termasuk keduanya mungkin pernah juga kita lihat dalam foto dengan jas warna kuning karena dikuningkan oleh penguasa waktu itu. Kemudian kita juga mendengar dan membahas bagaimana Dayan Daud menjadi salah satu peserta Lemhanas terbaik dari sisi sipil, dengan tulisannya tentang hotspot, tentang wilayah-wilayah paling panas dalam masa konflik Aceh dan bagaimana rekomendasi beliau untuk mengatasi masalah Aceh. Apakah itu dan daya kritis beliau yang menyebabkan beliau syahid karena tidak disukai oleh pemegang kepentingan atau otoritas tertentu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kedua Allahyarham ini cirinya sama, yaitu justru mereka menjadi agung dan abadi insya Allah karena tetap berada di jalan tengah, tetap membela kepentingan yang lebih besar, dan karena itu legitimasi mereka harus dirontokkan, harus dibunuh, dan karena itulah dibunuhnya dua rektor itu pada bulan September berselang setahun, itu seolah-olah pesannya jelas. Rektor aja kami habisi, jadi intelektual yang masih cemen-cemen, masih culun-culun seperti kalian ini yang nggak punya pangkat, nggak punya kedudukan apa-apa, nggak usahlah kritis-kritis sekali, kira-kira begitu. Dan saya melihat pesan itu kayaknya sampai sekarang itu masih lestari. Ketika kedua rektor sebagai simbol daya kritis, simbol independensi, simbol jalan tengah, simbol Angkatan Darussalam, Poros Darussalam yang berjuang untuk kepentingan Aceh, kepentingan orang banyak, dimatikan, dibunuh, itu pesannya saya kira menghantui kita sampai sekarang. Kebanyakan intelektual dan akademisi sekarang memilih berdiam diri, ya jalan tengah juga, tapi jalan tengahnya dengan diam. Nah, sehingga ketika rakyat bingung seperti sekarang ini, tidak pun lagi rakyat bertanya ke Darussalam. Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang menengahi. Nah, semoga Prof. Farid dengan Prof. Abdi yang ada di pemerintahan Aceh juga tidak kehilangan independensinya, walaupun menjadi ketua dua badan keistimewaan. Prof. Farid sebagai PLT, Ketua Majelis Adat Aceh, kemudian Prof. Abdi sebagai Ketua MPD, Majelis Pendidikan Aceh. Ini dua lembaga keistimewaan yang tidak bisa implementatif, tidak bisa aksi, katanya, bisa memberi nasihat. Tapi saya kira itu sangat strategis, dan semoga beliau berdua ini masih bisa memberi nasihat kepada semua pihak, eksekutif maupun legislatif, maupun CSO, yang sekarang ini makin rame dan membuat rakyat sebenarnya semakin apatis, semakin bingung. Karena nggak ada pegangan mana sebenarnya yang seharusnya kita lakukan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua pembicara kita, Bapak Profesor Ibrahim dan Bapak Dr. Said.
Baik, selanjutnya kita perkenankan kepada 3 orang untuk berpartisipasi memberikan pertanyaan atau pandangannya tentang 2 orang guru besar masyarakat Aceh ini. Masing-masing kita berikan waktu 1 atau 2 menit untuk menyampaikan pandangan atau pertanyaannya baik kepada Bapak Dr. Saiful Mahdi maupun Bapak Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim. Dipersilahkan. Ya, 3 orang ya, memberikan pandangan atau pertanyaan atau opini atau argumen. Silahkan. Ya, ada. Silahkan. Langsung saja di unmute. Berapa? Udah ada 3 orang, belum? Belum ada Pak, silahkan Pak Syarwan. Oke. Oke, agak Langsung. silahkan, tapi mundur dikit Pak. Oke. Oke, siap Pak. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Farid Wajdi Ibrahim MA. Kemudian pemateri satu lagi Bapak Dr. Mana nampak lagi kawan saya ada Saiful Mahdi ya. Jadi kami juga dengan Pak Saiful Mahdi sering bertemu di acara-acara tertentu ketika itu sebagai aktivis kampus juga di bawah komando Farid. Pak Farid juga ada ketika itu. Jadi begini, saya terkesan seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful Mahdi bahwa belum saya dengar dulu itu, kemudian belum saya pikir begitu bahwa kalian jangan coba-coba. Lihat ini bos kalian kami habisin. Apalagi kalian yang kecil-kecil itu. Jadi itu juga termasuk suatu ya ide baru. Kemudian ada orang yang bilang sekarang ini September itu bulan membunuh ulama. Jadi orang kait-mengait, yang salah siapa tuh? Yang salah itu sebenarnya aparat. Seandainya sudah clear itu ditemukan, kita nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi bukan itu yang kita mau permasalahkan. Jadi saya begini, saya tidak tahu tentang Bapak Dayan Daud. Beliau itu Rektor Unsyah. Saya sangat dekat dengan Bapak Safwan Idris. Baik sebagai guru maupun ya sebagai gimana ya kita bilang, karena memang beliau dekat dengan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi, saya rasa itu apa yang kita nikmati sekarang itu di Winaran ini, misalnya Profesor Farid itu bisa mengembangkan IAIN itu dengan multidimensi, misalnya istilah saya multidimensi, artinya dengan memperhitungkan sosial, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Itu berkat kerja keras beliau. Jadi beliau itu sampai dibenci-benci betul sekali. Coba bayangkan misalnya ada sidang. Beliau itu sudah waris 1 ketika itu. Tapi kalau ada sidang mahasiswa S1, beliau itu datang juga nggak pernah berhalangan dengan serius. Serius sekali. Bahkan ada mahasiswa yang nggak lulus karena memang berhak tidak lulus. Begitu. Jadi lebih dari itu, dalam bidang akademik itu beliau juga kalau menurut saya itu pembaharu. Kenapa saya katakan pembaharu? Sebelum beliau jadi pimpinan di Winaraneri itu ada istilah sama orang-orang tua itu, orang tua kita itu, yang tidak berlatar belakang katakanlah itu agama, ya. Soal religius itu relatif sekali sebenarnya. Jadi kalau orang ada dosen yang tidak berlatar belakang agama tidak boleh jadi pimpinan. Nah itu berkembang tuh dan dianut. Tapi ketika beliau jadi pimpinan, waris 1 ketika itu membedah itu semua. Saya katakan itu membongkar itu ke katakanlah itu ya status quo itu atau itu ya
pandangan primitif itu, sehingga ya Bapak Ibu sekalian, ini Ibu nggak ada nih, mana Ibu nggak ada satupun. Oh ada tadi. Itu diikuti oleh seluruh Aceh. Jangan Anda kira bagaimana itu. Dulu tidak pernah orang kita taman IAIN itu menjadi kepala sekolah. Jadi setelah gebrakan beliau itu, banyak sekali kepala sekolah. Kepala sekolah itu dari yang tamatan IAIN. Untuk jadi kepala sekolah, bahkan di sekolah umum. Di sekolah umum. Jadi saya kira kurang lebih kurang itu ada pengaruhnya dengan gebrakan beliau di IAIN Naranedi ini. Belum lagi kita bercerita tentang taman-taman bahasa Inggris IAIN tidak boleh mengajar di SMA, itu panjang ceritanya, bukan tempatnya resmi. Itu juga termasuk karena keyakinan pejabat di bidang pendidikan dengan kita di sini, dengan beliau dan sebagainya, termasuk kami. Jadi insya Allah, alhamdulillah kita sudah setara dengan katakanlah FT Musia. Saya ingin menyorot hal-hal yang kita bisa tiru dari kehidupan beliau. Beliau itu tidak pernah mematah-matahkan semangat. Anda bayangkan kalau misalnya orang sekolah itu di samping TOEFL yang harus 50 dan sebagainya, akademik yang kuat dan sebagainya, itu beliau tidak pernah matah-matahkan semangat. Karena buat rekom beberapa kali. Saya entah 2 kali, entah 3 kali beliau buat rekom. Saya mau tunggu, dia bilang. Kamu nggak boleh nggak sekolah. Udah 2 kali saya buat rekom, nggak lulus. Nggak pernah begitu. Tidak pernah beliau mematah-matahkan semangat. Dan itu sifat Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu bisa menghangatkan darah orang lemah. Jadi kira-kira begitu. Ya, istilah saya. Kemudian ada hal lain yang kalau bisa saya tambahkan sedikit lagi itu. Beliau itu sangat menghargai undangan. Ada 7 orang mengundang beliau dalam sehari. Beliau itu datang. Ya, beliau sangat dekat dengan mahasiswanya. Tidak ada dosen yang menghafal nama mahasiswa hanya dengan setelah beberapa 2-3 kali masuk, beliau menghafal semua di kelas. Jadi tidak perlu saya ceritakan lebih panjang, mungkin waktu untuk orang lain juga. Jadi antara lain itulah yang perlu kita, dan itu komitmen terhadap akademisi murni beliau itu. Sampai unsyah itu boleh ketika itu, nggak perlu tunggu lagi kita sampah dari unsyah katanya. Sepakat dengan Pak Ibrahim Hussein bahwa kita lebih awal. Beberapa tahun itu tes masuk IAIN lebih awal dari unsyah. Akibatnya apa? Ya rugi secara ekonomi banyak sekali sebenarnya uang bisa memakmurkan orang. Tapi beliau tidak melihat itu. Mungkin karena begitu, kita sekarang menjadi lembaga yang kita bangga dengannya, kira-kira begitu. Soal ranking urusan lain itu. Jadi demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarwan telah memberikan wawasan yang belum kita ketahui sebelumnya. Diperkenankan 2 orang lagi, 1 atau 2 menit ya. Silahkan. Host, boleh bertanya sedikit, host? Boleh. Sedikit ya. Iya. Ya, silakan. Udah, selamat. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Profesor Dr. Haji Farid Wajidi Ibrahim dan Pak Saiful Mahdi serta rekan-rekan semuanya. Sebagaimana saya sekedar tahu dan belum mengenal dengan dekat Pak Safwan Idris. Cuman setelah saya membaca beberapa dari biografi beliau, kiprah beliau, sehingga beliau itu menjadi orang favorit saya, orang yang saya sukai ya, dari segi biografi dan beberapa tulisan yang saya baca. Cuman sekarang tentang Pak Safwan, saya belum menemukannya, atau mungkin saya mainnya kurang jauh tentang beberapa karya beliau. Adakah beliau mempunyai karangan atau tidak?
serta mungkin juga ya kepada Majelis Pendidikan Aceh atau Adat Aceh mungkin ada rencana membuat apa sih? Karena Pak Safwan Idris ini seperti kita ketahui beliau dikenal sebagai orator ulung, sebagai tokoh yang sangat berpengaruh lah pada saat itu. Adakah apa sih dari MPD atau UIN untuk membuat sebuah biografi beliau yang lebih lengkap daripada hal-hal yang sudah yang seperti kita bacakan itu? Begitu aja. Ya. Agak ada deg-degan soalnya. Terima kasih Pak Host. Lanjut. Ya, terima kasih Bapak Assalamualaikum Elsa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sudah jelas, ini nanti saya ulang lagi ya untuk dipertanyakan kepada para pemateri kita dan untuk ditanggapi oleh pemateri nanti. Silahkan satu orang lagi untuk Pak Hos. Ya, Pak Khairil. Di sini saya lihat ada Pak Safrul Muluk kan. Mungkin bisa dari beliau sedikit tentang Pak Safwan. Pak Saiful Muluk ya? Safrul Muluk. Ya, silakan Bapak tentang Pak Safwan ya. Silakan Pak Saiful Muluk untuk memberikan pandangannya. Baik. Safrul Muluk, Safrul. Nah, Safrul Muluk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama penghormatan kami kepada guru ya, ayahanda kami Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim MA. Saya malah hampir terucapkan Safwan Idris tadi, mohon maaf. Kemudian juga rekan kolega saya Dr. Saiful Mahdi yang beberapa waktu lalu juga kita berjumpa di Limpo ya Pak ya. Berkenaan dengan memori saya tentang Profesor Safwan Idris, mungkin akan bias karena saya berbicara pertama selaku dulu sebagai bawahan beliau dan juga sebagai menantu. Jadi dari segi pemikiran yang paling monumental saya pikir adalah pemikiran beliau tentang zakat. Ya, beliau memiliki tulisan-tulisan yang sangat baik tentang zakat, baitul mal, bagaimana pengelolaan. Kemudian yang paling jelas ya, momen-momen saya dengan beliau itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Salah satunya adalah pada saat kami ke Belang Bintang, waktu itu beliau ada bantuan dari IDB, bantuan pesantren. Tanahnya sudah dibeli oleh beliau. Pesantren ini akan menjadi semacam tempat mahasiswa, bukan siswa, mahasiswa, untuk membekali diri mereka dengan iptek dan imtak waktu itu. Istilah yang berkembang pada saat itu sangat populer adalah imtak, iman dan takwa. Nah, itu sudah disiapkan lahannya. Beliau adalah salah satu anggota kehormatan OKI, itu adalah International Organizations, Islamic Organizations. Beliau salah satu member kehormatannya yang mendapatkan, waktu itu saya ingat betul pada saat saya menyetir ke Belang Bintang, beliau menyebutkan angka $1 juta waktu itu di tahun 1999. Kemudian hal lain yang menjadi membekas dalam memori saya adalah visi beliau ke depan. Waktu itu kita masih IAIN, masih institut. Beliau pernah mencetuskan ide bahwa perubahan demand pasar waktu itu di berbagai bidangnya itu membutuhkan fleksibilitas sebuah universitas, sebuah institusi pendidikan. Nah, kita waktu itu masih institut. Beliau sempat mengutarakan bagaimana jika seandainya ini nantinya akan berkembang menjadi sebuah universitas, yang ide tersebut terrealisasi di masa Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim ya di tahun 2013. Kemudian sedikit mungkin saya menanggapi materi yang disampaikan oleh saudara brother saya Dr. Saiful Mahdi berkenaan dengan sebahagian pimpinan itu memang dalam membuat program studi kadang-kadang tidak menyiapkan sumber daya manusianya barangkali seperti itu, sehingga membuat prodi baru kemudian disusul dengan sumber daya manusianya. Akan tetapi pada waktu, mohon maaf mungkin agak panjang nih, pada waktu kami di UIN itu akan berubah menjadi UIN, itu membutuhkan
kecepatan, karena momen itu tidak ada penggantinya. Saya ingat betul pada malam hari saya dengan Profesor Farid sempat berkunjung ke rumah Pak Azwar Abu Bakar. Waktu itu beliau adalah Menteri Menpan waktu itu. Kami menuju ke rumah beliau hanya dengan proposal yang sangat sederhana agar bisa menambah 4 fakultas baru. Dan waktu itu betul seperti yang diperkirakan oleh Pak Saiful Mahdi, tidak ada sumber dayanya, belum ada, hanya 1-2. Tetapi karena momennya menuntut kita untuk bergerak cepat, jadi itu terbukti menjadi nilai tambah sekarang, menjadi competitive advantage, if you like, berkenaan dengan bagaimana perubahan institusi ini terkadang membutuhkan keputusan yang cepat. Waktu itu Prof. Farid ya dengan dengan itulah visi UIN ini menjadi nyata di masa Prof. Farid ya. Idenya itu waktu itu sangat lama, pada tahun 2000-an, awal 2000-an, itu Prof. Safwan yang mencetuskan, tetapi itu menunjukkan bagaimana visi beliau ke depannya. Terus yang terakhir barangkali berkenaan dengan masa terakhir beliau. 1 bulan masa terakhir beliau adalah mengikuti Lemhanas. Nah, pada waktu itu Bapak sempat menyampaikan kepada kami bahwa beliau ditawarkan pada waktu itu jabatan sebagai petinggi di Departemen Agama waktu itu, sekarang Kementerian Agama. Tetapi beliau menolak karena dengan alasan yang sederhana barangkali, saya masih memiliki hutang di IAIN Araniri waktu itu. Jadi beliau menolak jabatan yang ditawarkan. Kemudian benar seperti Pak Saiful Mahdi sampaikan, tulisan beliau adalah ranking 1 waktu itu. Saya masih punya tulisannya, belum kita bukukan. Tulisan Lemhanas beliau itu sangat luar biasa. Ya, saya sudah baca. Kemungkinan kita akan bukukan, insya Allah. Memang sedang sedang melakukan pembicaraan juga dengan beberapa teman yang akan membantu menerbitkan. Tulisannya ini benar berkenaan dengan reintegrasi Aceh dalam konteks keindonesiaan waktu itu yang memang sedang hangat-hangatnya musim dom waktu itu. Saya pikir demikian saja, nggak menambah waktu lama sekali masukan dari saya atau insights from within. Saya pikir demikian. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Saiful Muluk yang telah memberikan beberapa wawasan khususnya mengenai pesantren mahasiswa. Saya baru tahu rupanya itu pesantren untuk mahasiswa ya. Saya pikir pesantren seperti biasa yang dibilang bintang, rencananya itu sudah dibeli tanah itu ya. Ya, benar. Jadi pesantren mahasiswa itu sekarang mungkin seperti Ma'had Aliyah lah kira-kira yang di UIN Araniri sekarang. Oh ya, baik. Ma'had Jamiah ya. Ma'had Jamiah. Dan sayang sekali gagasan itu tidak sempat beliau tuntaskan karena Allah memanggil beliau terlalu cepat. Ya, kalau menurut kita cepat, tapi kan secara takdir itu adalah waktunya Allah. Baik, saya kira bisa langsung ditanggapi ya oleh para pembicara kita untuk menanggapi pertanyaan dan pandangan dari para partisipan dan pertanyaan-pertanyaan baik yang datang ke Japri maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat Zoom ini. Saya rangkum untuk ditanggapi oleh para pemateri dan sekaligus kita mintakan nanti kata penutup langsung dari pemateri. Nanti kepada pemateri kita berikan waktu masing-masing 2 atau 3 menit untuk menanggapi ini dan memberikan kata penutupnya. Baik, yang dapat saya tangkap adalah tentang bahwasanya dari pandangan tadi, kalau kita sudah punya sebuah ide yang kita laksanakan, pasti kita memang memiliki musuh dan kita tidak boleh tidak berpihak dalam hal ini. Makanya beliau dimusuhi orang. Dalam artian mereka berdua ini dimusuhi orang karena memang ada sesuatu yang diperjuangkan. Saya jadi teringat kata-kata mantan Perdana Menteri Inggris ini, Winston. Kemudian dari Erza mempertanyakan kepada kedua tokoh kita ini, apa saja sih karya tulis beliau berdua, baik Profesor Safwan maupun Profesor Dayan. Kira-kira karyanya apa saja dan berbicara tentang apa saja, apakah masih bisa kita temukan karya-karya itu, dan kalau memang ada rencana untuk diterbitkan
lagi karya-karya itu, kita dari YAIN Langsa siap kok jadi editornya. Kemudian kepada pertanyaan dari pernyataan ya dari Pak Safrul Muluk tadi, kalau dulu namanya, kalau sekarang namanya integrasi ilmu ya, kalau dulu namanya Iptek dan Imtak. Ada pertanyaan juga dari Japri ini, mempertanyakan kira-kira kalau kita ambil semangatnya Prof. Safwan dan semangatnya Prof. Dayan, menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Darussalam itu seperti apa sih? Menyelesaikan problem yang sedang ada ini, baik batas tanah atau apapun, dan bagaimana sih biar problem-problem ini tidak terjadi lagi, khususnya dalam perspektif semangat daripada Prof. Safwan dan Prof. Dayan. Kemudian pertanyaan di dalam chat, ada pertanyaan yaitu, bagaimana menerapkan warisan intelektual daripada Prof. Safwan dan Prof. Dayan, khususnya untuk bidang pelurusan etika generasi muda. Saya kira ini untuk ditanggapi oleh para pemateri kita, masing-masing 2 atau 3 menit. Kemudian kata penutupnya juga sekalian diperdahulukan kepada Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan serta memberikan kata penutup, lalu dilanjutkan langsung nanti oleh Bapak Dr. Saiful Mahdi. Dipersilakan kepada Bapak Profesor Farid Wajidi. Ya, terima kasih kepada 3 penanggap khususnya dan teman-teman lain. Pertama saya menjawab karya beliau yang tidak, ini kan tadi saya menunjukkan buku bahwa ini tebal bukunya, kira-kira ini ada tadi yang belum sempat lihat, ini adalah kearifan yang terganjal, ini foto beliau. Di buku ini halaman 22, dengan dari halaman 20 sampai halaman 21, 22, itu menulis karya beliau. Jadi yang tidak diterbitkan ada 25, kemudian yang diterbitkan 7 di sini saya lihat, karya yang diterbitkan, di antaranya Gerakan Zakat, dan seterusnya, kemudian peranan pendidikan di Aceh dan seterusnya, pengembangan pendidikan muamalat dalam lembaga pendidikan tinggi dan seterusnya. Jadi nanti boleh dilacak lagi. Kalau dapat buku ini sudah banyak sekali dapat pengetahuan dari beliau, karena juga pihak-pihak lain yang mengenal beliau menulis dari berbagai aspeknya. Nah, jadi itu ada tulisan beliau, boleh dilacak kembali. Yang tidak diterbitkan tadi ada 25. Jadi pertanyaannya apakah ini, karena dulu kan beda dengan sekarang. Sekarang ada online-nya, ada macam. Jadi dulu kan mungkin komputer ya sangat sulit kan. Nah, jadi begitu. Jadi hingga dalam bentuk tulisan-tulisan itu tetap asal ada makalah diminta tetap dibuat. Atau dalam bentuk lain kita tidak tahu bagaimana dulu bisa seperti ini kan. Nah, kemudian berikutnya ada 2 ide beliau tadi. Satu ide beliau itu yang dianggap oleh pihak-pihak katakanlah yang kontra beliau, bukan kontra apa orang ini, pertama kecurigaan. Kenapa Prof. Safwan karena Prof. Safwan produk Barat. Jadi Barat itu ada Halonya kamu mau Prof. Farid? Ya, Kak. dengar suara kan? Ya. Jadi terdengar tadi enggak? Saya ulang. Ya. Jadi begini, tadi menyangkut dengan tulisan beliau yang tidak diterbitkan, saya lihat pada halaman 20-21 itu, di buku tadi, itu ada 25. Yang diterbitkan ada 7. Di antaranya Gerakan Zakat, kemudian peranan pendidikan dan seterusnya. Nanti mungkin waktunya sedikit, jadi saya udah itu lihat saja di buku kearifan yang terganjal itu tadi. 1. Kemudian menyangkut ide beliau. Ide beliau tadi saya sudah gambarkan, untuk ukuran hari ini ide beliau sudah terwujud, sudah tidak aneh. Misalnya Baitul Mal, Bazis, misalnya Bank Muamalat misalnya kan. Nah, jadi juga WIN, tidak baru lagi. Nah, jadi sudah terwujud juga tadi Imtek yang hari ini adalah
penyatuan ilmu, integrasi ilmu sudah dibahas orang, sudah wujud. Jadi kira-kira 20 tahun lalu memang itu baru. Jadi ada kecurigaan dari siapa? Dari orang-orang yang berpengalaman tradisional, kita sebutlah begitu. Kan UIN saja 95% dosennya S1. Dan setengahnya itu ya tidak pernah keluar Aceh. Kira-kira lebih setengah tidak pernah keluar ke Medan saja, hampir tidak ada gitu. Jadi pahamlah kita, tidak usahlah itu dipersoalkan karena itu sudah lewat kan. Nah, jadi ada kecurigaan satu. Kemudian ada, makanya saya bilang tadi di dalam UIN saja banyak yang muncul protes-protes karena tidak siap. Contoh untuk S2 saja diberi dana semuanya tidak mau. Kalau sekarang kan tidak baru lagi itu. Jadi ini tadi yang menikmati tadi disebut Pak Syahwan. Hari ini yang kita nikmati sebahagian besar itu ide beliau di UIN misalnya, juga di masyarakat lain kan, seperti tadi ada Baitul Mal dan lain-lain. Nah, jadi menyangkut di UIN itu, saya sebenarnya maaf disebut sampai agak cemburu saya kepada beliau. Ide beliau saya melakukannya berdarah-darah. Juga seperti mulai dari nol lagi. Kenapa mulai dari nol? Ada pihak-pihak LSM kita tidak sebut, pasti tahu itu. Itu diprotes. Saya punya ide merubah IAIN ke UIN itu sampai ke menteri, dikirim surat ke presiden, dikirim jegal. Itu sampai ke Megawati dikirim tutup haram IAIN berubah ke UIN. Itu luar biasa, formal lagi, lewat hukum, lewat macam-macam, lewat demo macam-macam. Jadi itu namanya bagi saya berdarah-darah. Belum lagi modalnya tidak ada merubah ini dan melawan Jakarta, Departemen Agama dan semuanya. Begitu parahnya kita berjuang di lapangan masih disebut ini adalah perwujudan ide dari Prof. Safwan. Coba bayangkan perasaan saya itu, kita berdarah-darah masih dikait dengan beliau seperti Pak ini yang ngomong dari Pak Syarwan. Sebenarnya benar, tapi sudah 2 rektor sebelumnya susah-susah sekali mewujudkannya. Hingga itu saya tercover dengan beliau. Ide integrasi ilmu juga. Kita capek-capek hari berdarah-darah. Tetap membayang-bayang beliau. Tidak apa-apa bagi saya, memang itu guru kita. Beliau mendapatkan nikmat juga, pahala juga. Tapi yang dicatat hari ini kan kita, makanya ada ayat Quran, wa kuni malu. Beramalkan, kamu katakan hai Muhammad kepada kita semua, kuni malu, malu. Beramallah, fasayarallahu amalakum, Tuhan akan melihat pekerjaan kamu, wa rasuluhu wal mu'min. Ini jadi saksi semua. Jadi begitu. Jadi maksudnya kita sampaikan di sini, ide beliau terus mengalir, hingga apa yang kita lakukan hari ini seperti itu tadi. Masih terkesan. Kembali lagi, tapi pada masa itu pro kontra, 50% kontra, 50% pro itu. Tapi beliau tadi dengan kejadian terakhir itu bukan dengan kasus di UIN, bukan di kampus, tapi itu ada kasus persoalan damai tadi itu. Jadi alhamdulillah berarti ini kita bagaimana yang kita lanjutkan bagi hari ini memang mungkin ini sudah tidak baru. Tapi bagaimanapun hari ini kita dengan semangat beliau berpikir yang belum ada, kita harus berpikir lagi hari ini. Yang beliau lakukan dulu, hari ini tidak penting lagi dan kita sudah menikmatinya. Tapi ke depannya apa yang kita produk? Itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kira-kira bagaimana kalau ada Prof. Dayan, ada Prof. Safwan di Unsyah dan juga di UIN dengan kondisi hari ini IAIN dengan UIN yang akrab tubuhnya sudah mendempetan, sudah tidak bisa dipisahkan lagi, tahu-tahu ada kontra. Apakah yang kontra tidak tahu kita kan, sepertinya ada kontra rasa. Jadi dulu itu masjidnya itu, masjid di Unsyah yang ada hari ini, Masjid Jami itu Pak Safwan punya ide besar, dia membuat masjid itu dan beliau menguasai di masjid itu, dan masjid itu sebahagiannya pengurusnya orang UIN. Jadi dari situ tahun 80-an kami masuk, tahun 80 saya masuk sudah dipotong SPP untuk buat masjid itu. Itu sampai mulai hari itu dipotong gaji dosen. Sampai 2009 kemarin saya jadi rektor. Pada hari saya jadi rektor, saya berhentikan uang gaji UIN, pegawai UIN, dosen UIN yang dipotong dikirim ke Masjid Jami Unsyah. Coba bayangkan bagaimana dulu sampai itu mahasiswa dipotong SPP-nya
tetap tidak bayar SPP untuk masjid, dosen dipotong. Dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an sampai 2009 kemarin. 30 tahun lebih kurang dipotong gaji dosen UIN. Boleh ditanya sama panitia itu, pasti ada dokumen itu hari ini. Jadi saya bilang jangan lagi, kita ada masjid sendiri. Saya jadi rektor 2009 kemarin, berhentilah. Nah, jadi itu sudah ada cerita dulu, tidak ada konflik. Jadi semuanya di situ sentralnya, sama-sama semuanya. Kalau sekarang kan masjid sudah seperti milik orang Unsiah, kemudian juga kampusnya seperti ada batas. Jadi kalau mereka ada, pasti duduk mereka berdua. Hari ini saya ngintip-ngintip apakah pernah duduk rektor UIN dengan Unsiah, rupanya sepertinya tidak. Jadi selesainya masalah itu tidak ada urusan dengan pihak-pihak. Sebenarnya duduk mereka berdua, paling-paling mereka ngomong, hai Pak Samsur, rektor Unsiah, ini bukan milik Anda, bukan milik saya. Saya tidak bisa bawa pulang ke sana. Anda masa jabatan 1,5 tahun lagi. Saya tidak 1,5 tahun juga lagi. Habis itu kita menjadi 0 lagi. Tak usahlah kita menghabis-habiskan energi di sini, menciptakan seperti ini hingga kedua belah pihak ini seperti berseberang-seberangan. Kira-kira begitu saja. Jadi kita dorong mereka ini hari ini cari itu begini, seperti berperangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, jadi waktu itu datanglah Abu Musa Asy'ari kepada Muawiyah, hai Muawiyah, hari ini tak usahlah kamu libatkan kami. 75.000 kelompok yang dibawa oleh yang bernama Abu Sufyan, 150.000 tentara oleh Ali. Jadi kami 150.000 di sana, 75.000 di sini. Jadi kalianlah berperang dulu dua, kalau yang mati, yang itulah yang nanti jadi imam, yang hidup jadi imam, yang mati itu. Apa jawab yang Muawiyah? Jadi kenapa begitu? Jadi kami berperang ini semuanya yang lain 150.000 tentara dari pihak Ali dan 75.000 tentara dari Umayyah. Jadi untuk Anda berdua, kalau Anda sudah selesai berdua duduk atau berperang, selesai urusan yang 150.000 dengan yang 75.000. Apa jawab Muawiyah? Berarti kamu minta saya untuk mati, untuk Ali berkuasa. Kenapa itu? Karena tidak mungkin saya Muawiyah sehebat apapun melawan Ali bin Abi Thalib. Sekali nafas dia saya mati. Jadi itu tadi disebutkan. Jadi sekarang kalau masalah ini sudah ada macam-macam, duduk mereka, giring mereka berdua. Mereka itu 1,5 tahun, 1,5 tahun lagi masing-masingnya. Ya, jadi kedua-duanya tidak bisa maju lagi. Yang di UIN umurnya sudah lewat untuk calon 1,5 tahun lagi. Yang di Unsiah juga sudah 2 periode, tidak naik lagi. Jadi atau mereka lah kita ambil mereka dua-dua, kita dudukkan atau kita ikat mereka satu tempat berdua. Itu aja pikirannya. Selesai. Gara-gara mereka kita tidak enak. Saya dengan Pak Saiful Mahdi sepertinya kita musuhan, padahal tidak ada. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggapan sangat menarik, ada perang-perangnya. Nanti untuk ditanggapi oleh Pak Saiful Mahdi. Saya teringat tadi malam ada nonton film Mulan. Di film Mulan itu ada 2 bendera yang berperang, bendera hijau dan bendera kuning. Saya langsung teringat kepada Unsiah dan UIN. Semoga ini bisa berakhir. Baik, kita mintakan langsung kepada Bapak Saiful Mahdi untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan tadi. Mungkin saya ulangi sedikit lagi tentang karya tulis daripada Prof. Dayan, kemudian bagaimana peran semangat beliau, bagaimana semangat beliau tentang Neosupon. Sebentar, ada masalah teknis. Saya yang share. Oh ya. Maaf Pak. Ya. Oh iya ya Pak Saiful ya. Oh Pak Saiful ya. Ya, untuk ditanggapi oleh Pak Saiful tentang pertanyaan tadi, karya bagaimana semangat beliau bila beliau ada, gimana sih menyelesaikan konflik UIN Unsiah ini, dan bagaimana peran dari semangat beliau ini dalam membereskan masalah etika generasi milenial hari ini. Dari semangat beliau itu seperti apa? Saya kira langsung saja kepada Pak Saiful Mahdi beserta kata penutupnya. Silakan.
Baik, terima kasih. Ini karena waktu kita terbatas. Saya tidak mengoleksi karya-karya almarhum Allahyarham Prof. Dayan Daud. Tapi jejak digitalnya insya Allah abadi ya. Terima kasih pada Om Google kan. Pakai Google Scholar tentu saja supaya tidak banyak terlalu harus disortir ya. Yang tadi saya sebut karya monumental beliau yang utama adalah yang pertama ini Aceh the LNG Boom and Enclave Development. Ini saya juga pakai untuk rujukan saya waktu menulis disertasi S3 saya. Ya. Kelihatannya beliau memang banyak fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya pada masyarakat. Jadi karya-karya seperti itu, yang mungkin yang paling monumental ditulis bersama Safrizal ini adalah tentang boom LNG dan terjadinya pembangunan enclave atau ceruk ya. Artinya kalau kita datang ke PT Arun itu seolah-olah kita tidak sedang berada di Aceh, tapi di luar pagarnya, dan saya membuktikan itu dengan menunjukkan Kecamatan Muara II kalau tidak salah, atau sekeliling komplek PT Arun itu adalah kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh Utara. Jumlah orang miskin juga paling tinggi di Aceh Utara dibandingkan tempat lain. Nah, kebanyakan tulisan beliau tentang itu, termasuk misalnya ini interaksi antara pelaku ekonomi dan pedagang kopi rakyat di Aceh, perubahan sosial budaya dan kemasyarakatan akibat pembangunan industri-industri besar di Aceh Utara. Saya kira ini sangat menarik. Ya. Dampak kehadiran industri semen terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa dan sekitarnya. Ya. Tidak seperti sekarang banyak sekali oknum akademisi dengan modal sertifikat AMDAL-nya sebenarnya menjadi tukang stempel masuknya industri-industri yang sebenarnya tidak memberi manfaat banyak, bahkan seringkali merusak lingkungan dan menyebabkan friksi dalam masyarakat. Ya. Karena kapitalisme itu dalam idenya itu memang mengandung fenomena atau apa istilahnya race to the bottom ya, perlombaan menuju kehancuran ya. Sistem kapitalisme yang yang kebablasan ya. Walaupun dalam Islam sebenarnya juga ada diakui kepemilikan individual ya, tapi kapitalisme yang kebablasan itu tidak lebih dari perlombaan menuju kehancuran ya. Contohnya kalau di kampus sekarang ya lomba-lomba menambah jumlah mahasiswa, walaupun sebenarnya prodinya tidak siap, fakultasnya tidak siap, bahkan universitasnya tidak siap. Kenapa? Ya karena untuk menyiapkan fasilitas perlu dana, untuk meningkatkan dana perlu mahasiswa diterima lebih banyak, kan itu selalu argumennya. Nanti ketika mahasiswa tambah banyak, kalau ini mungkin karena itulah ada teguran Allah nih lewat COVID ini ya. Kampus Darussalam itu sebenarnya daya dukungnya sudah semakin buruk ya, macet dan kebisingannya luar biasa. Masalah sosialnya juga cukup banyak ya. Nah, saya minta maaf pada teman saya Dr. Safrul Muluk ya. Jadi saya tidak menyinggung kebijakan pembukaan fakultas yang tiba-tiba dilakukan oleh Prof. Farid karena sudah menjadi UIN. Tidak demikian ya. Saya kira salah satu strategi besar Prof. Farid juga saya harus akui yang luar biasa adalah beliau rektor yang memanen banyak sekali anak muda Aceh yang baru pulang S2, S3 dalam dan luar negeri. Salah satu mungkin dalam tanda petik berkah rehab rekon setelah tsunami. Jadi SDM-nya luar biasa dan Prof. Farid saya dengar pernah mengatakan pada saya sekali, beliau sampai rui bule-bule kayaknya ketika melihat ijazah anak S2, S3 dari berbagai wilayah, berbagai bangsa, berbagai negara pulang. Jadi mungkin pendirian fakultas baru di UIN sangat terbantu dengan pulangnya anak-anak Aceh yang sekolah ini. Yang saya maksudkan adalah seringkali fakultas, prodi, dan universitas baru didirikan tanpa perencanaan yang cukup visioner. Jadi saya tidak bermaksud menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Safrul Muluk gitu ya. Tapi ini ada kejadian di tempat lain lah, bukan di UIN gitu ya.
Jadi tulisan-tulisan beliau sepertinya sangat menyangkut dengan itu ya, menyangkut tentang SDM dan kesejahteraan masyarakat ya, bisa ditelusuri. Apa yang akan dilakukan beliau? Mungkin seperti kata Prof. Farid tadi, ini saya dapat foto ini dari sebuah akun Instagram. Ini foto yang sangat mewakili saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Farid dan kita semua yang sedang berbicara di sini. Di tengah itu adalah Allahyarham Prof. Ali Hashmi, sebelah kiri, sebelah kanan beliau Prof. Dayan Daud, sebelah kiri beliau adalah Prof. Safwan Idris. Ya. Nah, paling kanan itu Prof. Abdi Awahab. Ini tokoh-tokoh, ini Instagram ini memberi nama ini Kepemimpinan Darussalam Terakhir. Mungkin terlalu kritis juga mungkin ya. Tapi intinya saya kira kebijaksanaan seperti yang digambarkan oleh Prof. Farid mungkin harus dengan pakai gaya Prof. Farid, diikat kedua rektor itu untuk didudukkan dan disuruh bicara gitu ya. Nah masalahnya Prof. Farid dan kita semua ya, tidak seperti misalnya di Jogja atau di perguruan tinggi lain atau di kota lain, kota-kota pelajar dan mahasiswa yang lain yang sudah punya tradisi bagus. Makanya saya secara khusus kemarin mendatangi Prof. Farid duduk di warung kopi, mengapresiasi beliau karena setelah tidak jadi rektor, beliau tetap mengajar dan tetap tampil di mana-mana. Kayaknya memang ada kesulitan di kalangan sejumlah elit di Aceh, bahwa kalau sudah jadi dekan itu harus jadi rektor, kalau sudah jadi rektor harus jadi gubernur, setelah jadi gubernur atau jadi menteri, begitu ya. Selalu yang dipikirkan adalah tangga berikutnya. Sementara Wapres Budiono setelah tidak lagi jadi presiden tetap mengajar di UGM misalnya, atau menteri-menteri, dan mereka biasa saja. Nah, kenapa ini terjadi? Ya, menurut saya lagi-lagi karena ajaran kapitalisme yang membuat semua orang mengejar jabatan berikutnya, mungkin juga dalam rangka untuk menutupi kebohongan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa kepemimpinannya. Karena kalau udah nggak berkuasa lagi itu kan biasanya lebih mudah, apalagi kalau KPK itu korupsi adalah kejahatan yang bisa dikejar dan berlaku ulang, berlaku apa istilahnya, berlaku ke belakang, berlaku surut ke belakang, gitu ya. Nah, dan umumnya para penguasa dan elit di negeri kita, saya tidak bicara khusus tentang Darussalam, itu ingin memastikan bahwa keburukannya di masa lalu itu tidak dibongkar ketika tidak berkuasa lagi. Karena itu dia butuh kekuasaan selanjutnya untuk melanjutkan upaya untuk menutupi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nauzubillah, semoga kita tidak melakukan hal yang seperti itu, karena sebenarnya sangat disayangkan orang-orang yang punya pengalaman seperti itu. Nah, menyangkut dengan pertanyaan bagaimana mentransfer nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan, jalan yang dipilih, jalan yang lurus dan untuk manfaat banyak orang, saya kira negeri kita, apalagi di Aceh, negeri syariah Islam, kita memang harus lebih berani berterus terang, lebih berani bicara jujur, ya. Seringkali orang kritis itu paling mudah sekarang di label sebagai macam-macam ya, di label tidak sopan itu masih lumayan, tapi nanti ujung-ujungnya bisa saja ini dia terlalu kiri, terlalu liberal, terlalu sekuler. Ya. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi adalah kritiknya sangat jelas, punya data dan fakta, tapi tetap kita masih menganggap ya. Artinya begini, saya ingin mengatakan, seorang dengan pendidikan sampai sarjana saja, saya kira sudah tahulah sopan santun. Jadi ketika seorang sarjana mengkritik, itu sangat tidak layak kita bawa-bawa masalah sopan santun untuk menghentikan kritiknya dan mengkampanyekan secara negatif bahwa ini si Polan ini memang tidak punya sopan santun, kerjanya mengkritik saja. Bagi saya itu adalah mewariskan kemunafikan pada generasi muda. Walaupun saya tidak selalu bersetuju dengan pandangan Prof. Farid dan cara beliau menyuarakan pandangan-pandangan beliau, tapi saya kira beliau salah satu intelektual yang masih bersuara lantang dan keras
tentang apa yang diyakini dan berdasarkan tentu saja agama dan yang lain ya. Sementara yang lain karena merasa ini harus ngomong sopan santun dan sebagainya sampai rela istilahnya menukar idealismenya dengan label-label yang sebenarnya tidak lebih dari kemunafikan. Saya kira semua kita belajar dari teladan. Anak-anak kita juga akan belajar dari keteladanan yang kita berikan. Kalau contoh-contoh yang kita berikan adalah jalan-jalan yang sebenarnya adalah kemunafikan, bukan kejujuran, bukan keadilan, maka mereka akan belajar untuk terus munafik, terus melakukan ketidakadilan. Demikian pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Saiful Mahdi dan Bapak Profesor Dr. Farid Wajidi Ibrahim yang telah memberikan materinya serta tanggapannya. Saya kira bisa dirangkum kembali atau nanti ditonton kembali di channel kita, baik di channelnya Fusa Institute maupun channelnya Filsafat Terakhir untuk melihat kembali acara ini. Tidak ada yang saya rangkum karena semuanya memang sudah bisa dirangkum sendiri oleh para partisipan. Terakhir adalah bagaimana kita sarankan supaya karya-karya dari dua tokoh intelektual ini yang dalam tanda kutip berserak ya bisa dikumpulkan kembali lalu kita terbitkan secara baik. Lagian kan kita lihat katanya UIN sudah punya mesin percetakan, kemudian penerbit Unsiah Press juga sudah mulai menggeliat kembali. Di sini ada Buk Alkaf yang pastinya bisa untuk membantu hal ini. Nanti teman-teman yang lain juga bisa membantu. Ada Bapak Amir Jardi juga yang giat untuk Unsiah Press, bisa mengumpulkan karya-karya ini, baik dari karya daripada Profesor Safwan Idris maupun karya daripada Profesor Dayan Daud untuk kita terbitkan kembali sebagai bagian daripada warisan intelektual kita. Terima kasih banyak kepada partisipan, khususnya kepada para pemateri. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Saiful.